Hai, gue Tio. Kembali lagi di Batas Imajinasi, di mana gue percaya bahwa pemikiran seseorang bisa dituangkan dalam berbagai hal. Bisa jadi buku filsafat, kitab, bahkan sebuah komik. Nah, sebelumnya terima kasih nih yang sudah bersedia nonton video dan nonton sampai akhir video gue. Semoga ya itu bisa bikin gue makin semangat lah ya. Jangan lupa kalau misalnya nonton tinggalin jejak, bekas juga. Jangan sampai nonton tapi nggak ada bekasnya, nggak ada jejaknya. Nggak kelihatan juga kalau abis nonton gitu kan. Mungkin pakai perangkat lain ya gue nggak tahu juga. Tapi sebelumnya gue dapet request nih dari temen gue, sahabat gue, namanya Hendra, Suhendra tepatnya. Dia minta gue coba ceritain dikit yaitu tentang manga yang berjudul Gift Level 9999 Ultimate Gacha. Setelah gue baca ceritanya itu isekai, tapi bukan dari bumi pindah ke isekai, enggak. Emang dari awalnya udah di isekai aja, dunia lain aja, kayak Naruto, One Piece, Bleach. Bleach enggak, sorry. Kalau Bleach itu kan ada dunia nyata, ada isekainya juga. Soul City ada Hokomjo sama neraka gitu kan. Keren mau ada arch nafas baru dari neraka, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Nah, uh, jadi dunia dalam kisah itu dunia lain di mana ada monster, daungan abis, ada juga 9 ras termasuk manusia yang saling bekerja sama, hidup berdampingan. Gue nggak tahu apakah ada perjanjian antar negaranya gitu, antar rasnya, gue nggak tahu karena belum diceritain di awal-awal. Tapi mereka hidup berdampingan nih untuk satu tujuan gitu. Tapi mungkin sebenarnya ada tujuan pribadi, tapi ada tujuan bersama juga. Satu hari atau awal chapter aja ya, awal chapter itu ada satu kelompok, satu party yang beranggotakan 9 orang, satu ras, satu orang lah ya. Ada Drago dari ras Dragonev, ada juga Sasha dari ras Elf. Elf tau lah ya, telinganya panjang dan lain-lain gitu. Ada Diablo dari ras Diamond. Biasanya Diamond itu jadi musuh gitu, tapi ternyata di sini mungkin ada sebab tertentu sehingga bisa bersahabat gitu ya. Ada juga yang keempat, Nano dari ras dwarf. Biasanya kalau dwarf itu lebih ras yang lebih sering jadi pengrajin, mungkin bikin senjata atau lain-lain gitu ya. Tapi biasanya itu kalau dwarf. Ada juga Oboro dari ras gold, Center dari ras Centaur, gue nggak tahu bacanya gimana. Biasanya itu manusia setengah kuda mungkin, atau kuda nil enggak ya, atau manusia setengah apa gitu kan. Ada juga Sion dari Dark Elf. Biasanya kalau Elf dan Dark Elf itu ada sedikit selisih, bisa selisih karena satu ras tapi beda warna kulit atau macam-macam gitu. Itu biasanya kalau manga atau ini lain ya. Ada juga yang kedelapan itu Garu dari ras Basement. Terakhir Light dari ras manusia. Dia nggak jadi kira ya, tapi mungkin dia bercita-cita jadi kira, gue nggak tahu. Nah, di sini manusia adalah ras terlemah, bahkan sebutannya adalah ras terlemah. Bisa dilihat nanti dari teman-temannya si Light itu levelnya 100 ke atas, sedangkan Light cuma level 15. Diceritain juga manusia itu maksimal banget levelnya sampai 100 doang, nggak bisa lebih dari itu. Oke, seperti yang gue ceritain di awal chapter itu, mereka kan lagi di sebuah dongo nih, di sebuah tempat, sebuah gua gitu ya, lagi ngelawan beberapa monster. Light ini dilindungi oleh teman-temannya. Light juga ngerasa senang nih, gua walaupun yang paling lemah tapi dia nggak setara sama yang lain. Mungkin bagi hasilnya oke, nggak ada masalah gitu, gitu ya. Nah, teman-temannya gue bilang tadi sudah merawat Light dengan baik. Setelah perburuan para monster atau di dongon itu udah selesai, dianggap selesai lah ya, itu di ujung gua Drago sebagai pemimpin party itu bilang, Light, sorry nih, gua keluarin. Diceritakan alasannya, ternyata selama ini mereka tidak menganggap Light sebagai rekan yang setara.
ada yang ngerasa jijik lah, ada yang ngerasa terhina dan lain-lain gitu kan. Karena walaupun mereka satu party, mereka ya mewakili negaranya masing-masing gitu. Nah, ternyata mereka itu kan nyari sesosok orang yang bakal digelari master. Ini nggak diceritain sih master ini apa gitu. Di awal-awal nggak ceritain. Mungkin kedepannya bakal diceritakan nih sama Light. Master ini apa gitu. Tapi ini belum. Light dipana, dicakar. Tapi diusahakan kelihatan oleh orang lain, Light ini diserang oleh monster, bukan oleh teman-temannya. Light ngerasa, wah gue dihinati, nangis, minta mohon biar gue diselamatin lah gitu ya. Sambil merangkak berlumuran darah, sampailah dia di ujung gua, muncullah sebuah lingkaran portal, dia pindah ke tempat lain, tapi masih di gua yang sama, cuman lokasinya beda gitu. Ternyata guanya itu sarang monster level 1000, namanya Hellbound atau Hellhound gitu ya, atau yang itulah, ntar gue cantumin di situ. Yang Light pikir, oh ya gue nggak bakal bisa menang, kalaupun misalnya party gue di sini sama nggak bakal bisa menang juga. Gue ceritain di awal, Drago itu yang paling tinggi 500 lebih untuk levelnya, tapi yang ini 1000 nih. Sekelompoknya juga bakal bisa menang gitu. Sedangkan Light emang punya karunia atau anugerah atau berkah ya. Berkah atau skill, namanya tuh Ultimate Gacha. Dari namanya sebenarnya sebelumnya itu dianggap wah ini skill yang oke, yang luar biasa. Nah, itulah yang bikin teman-temannya ngerekrut sebenarnya. Walaupun setelah digali, oh enggak hebat-hebat amat. Karena Ultimate Gacha itu gini, misalnya skill itu diaktifkan, muncul sebuah kartunya itu bergambar, dan gambarnya bisa jadi kenyataan. Umpamanya, ya kartunya itu ada buah apel. Nah, apelnya itu ya jadi apel beneran gitu kan. Nah, di sisa-sisa harapannya dia berhadapan dengan sesosok monster gitu. Coba ngegunain skillnya apa kayak terserah, roti atau apa gitu, yang penting bisa ngalihin perhatian si monster tadi. Ternyata muncullah seorang maid, seorang pelayan, justru dia bisa menyelamatkan Light. Levelnya itu 9999. Bisa dibilang ini mungkin level tertinggi, karena dia belum diceritain lagi nih yang lebih tinggi dari itu berapa, itu belum. Nah, di situ diceritain juga kalau skill lu itu bisa digunakan masih maksimal jika lingkungannya mendukung. Karena mana di ruangan atau di tempat itu sangat pekat, makanya gue bisa kepanggil. Intinya gitu ya untuk skillnya si Light, agak ribet, kasihan banget. Akhirnya Light disembuhkan dan bertekad membalas dendam. Sebenarnya buat cerita ini gue inget satu manhwa, satu manga juga kurang lebih sama. Orang-orang yang saat lihat skillnya dia atau gambarnya dia di awal itu, wah ini bakal overpower nih, tapi setelah berjalannya waktu ternyata enggak juga. Contohnya yang pertama nanti itu ada sebuah tower, dia katanya istimewa, tapi saat berhadapan dengan monster levelnya nggak bisa naik, tetap level 1, dia cuma bisa di lantai 1 dan lantai 2. Jadi menariknya itu berlantai, setiap lantai semakin tinggi lantainya itu semakin sulit. Satu hari dia tuh terpojok nih, udah nggak bisa kemana-mana, akhirnya dia terpaksa naik ke lantai 3. Justru di lantai 3 dia bertemu dengan Ru, pedang yang bisa ngomong, yang ternyata nungguin dia sampai ke lantai 3, kenapa lu gak datang gitu. Setelah datang baru udah statistik yang lain tuh naik, levelnya nggak naik tapi statistiknya naik. Nah, satu lagi itu auto pulang, auto search, auto battle gitu. Awalnya dia cuma dapat auto pulang aja, auto return kalau nggak salah. Nah, itu dianggap skill sampah sampai dia naik dan dapat auto search, di mana dia dapat sebuah barang langka dengan mudah gitu, walaupun jangka waktunya panjang karena dia tinggal, oh ya gue udah mau ini, secara otomatis dicari sendiri gitu. Kurang lebih sama
Tapi menurut gue menarik buat dibaca. Mungkin bagi yang kebetulan lihat mungkin boleh dibaca, atau mungkin boleh komen di videonya, karena ini request dari teman gue. Makasih.